kamu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baiti wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi Semariam yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Moga-moga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah SWT yang diselamatkan, yang disehatkan fisik psikis kita, sejahtera zahir batin kita, bahagia, gembira, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah dan tirukan saya, yaitu doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita kaji terkait dengan a'dha'us sujud, ada 7. Mari kita baca kalimat talbiyah yang seringkali dibaca oleh para ibadah haji dan umrah. Moga-moga di bulan-bulan yang banyaknya jamaah Indonesia yang berangkat ibadah haji, termasuk Ibu Nur Hayati sekeluarga yang sudah berangkat di Madinah saat ini, kita semuanya yang hadir saat ini moga-moga bisa berangkat haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bisa ya? Bisa kalimatnya? Oke. Tirukan saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kalau berangkat haji dan umroh itu seringkali dituntun naik bis sebelum menuju ke tempat proses tawaf, proses sa'i atau ibadah umroh haji, sudah pakai baju ihram. Itu yang diungkapkan naik bis itu seperti itu.
sehingga getarannya itu luar biasa. Saya kalau seringkali baca doa talbiyah seperti itu atau zikir talbiyah seperti itu, langsung suasananya ingat sana. Nah, supaya kalian semuanya itu cepat berangkat, kalau mengucapkan itu walaupun nggak ngerti sana, tapi kan pernah tahu tuh. Nah, gambarkan seolah-olah di sana, insya Allah cepat berangkat. Ya, maka tadi saya bimbing itu jangan hanya lisannya yang muncul, hatinya, kepikirannya itu seolah-olah melihat Ka'bah, seolah-olah, walaupun mungkin belum tahu aslinya, tapi kan pernah melihat. Nanti suatu saat nanti kalau saya bimbing lagi atau saya ajak membaca itu, gambarkan suasana ada Ka'bah, suasana ada Madinah. Maka sering-sering rutin melihat suasana di Madinah, di Mekah. Insya Allah moga-moga ditakdirkan cepat berangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, silakan dibuka tentang masalah penutup ini, namanya khotimah, penutup. Tapi penutupnya masih berjalan terus, masih panjang. Setelah kemarin syurutul sujud, ya, syurutul sujud, dan kemarin syaratnya sujud ada 7. Nah sekarang khotimatun, sudah ketemu? Sudah ketemu? Ya, kalau yang itu halaman 16, kalau itu beda lagi. Karena kitabnya kan ada kecil, ada yang agak lebar. Ya, ada halaman 16. Oke. Setelah surutul sujud, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Khatimatun utawi iki ku pungkasan a'dha sujudi, utawi pira-pira anggotane sujud iku sab'atun, ana 7 anggota sujud, itu ada 7. Kalau kurang dari 7 berarti tidak sempurna. Apakah batal? Tidak. Ya, tidak sempurna, karena barangkali, mohon maaf, ada salah satu anggota tubuhnya yang tidak lengkap. Oke. Pertama, al-jabhatu iku batuk, kening, batuk. Ya, batuk. Nah, batuk ini disertai dengan hidung. Loh Pak, kalau semama jundil, apa jundil? Jundil itu batuk itu, hidung gak ketok, oh gak katut. Jadi jundil ini ya, itu bagaimana? Ini kan mestinya gini kan, tapi ternyata jundil, hidungnya gak katut, bagaimana? Ya tidak apa-apa, tetap sah, tapi tidak sempurna. Baiknya batuk, kening ini sama hidung kena. Dan ini memang ada sentuhan yang luar biasa. Paling bagus sujud itu tidak pakai sajadah. Kenapa? Ada penelitian dari orang Diyaudul Hamid, Profesor Diyaudul Hamid dari Mesir. Itu beliau meneliti bahwa kita ini punya energi negatif, sedangkan bumi punya energi positif. Di saat kita punya energi negatif itu apa, Pak? Ion negatif itu mikir utang, ya, mikir pelajaran, mikir PR, sedih, gundah gulana, mari dipegat kalau pacari, sutris, ya. Terus kemudian digunakan untuk sujud, maka itu nanti akan ada pertukaran ion negatif dan ion positif. Ion negatifnya diserap oleh bumi, ion positifnya kita ambil. Maka rata-rata orang yang sujudnya benar, mari sholat tambah hadi, apa susah hilang, dia tetap utangi jauh, ya janji utangi kau tetap kau, tapi sudah relaksasinya sudah ada. Terus tidak terlalu mikir, tetap utang di sahur, gak bisa ditinggal ngopi. Ini penting. Jadi sujud yang seperti ini penting. Jadi paling bagus sujud itu memang tidak pakai sajadah. Ya, paling bagus. Karena apa tadi itu?
penyerapan ion positif negatif itu ada. Walaupun sampai di lantai hotel itu ya, atau mungkin ada yang supermarket ya, yang kemudian masjidnya ada di lantai berapa. Walaupun demikian, itu langsung masuk di lantainya juga sama. Jadi tidak pakai sajadah. Oke, ini penting. Itu penelitian dan itu sudah terbukti keabsahannya, karena penelitian itu bukan tingkatan ecek-ecek, dan penelitian sudah tingkatan dokter itu ya penelitian yang kualitas kebenarannya terjamin. Maka kalau susah budak bulanak kawin sholat. Bahkan mohon maaf, orang kalau pengen nemokno barang sing ilang digawe sholat, mau mikir dompetnya nanti, duit nanti, Allahu Akbar, nanti duit gue dibaik, kalau ini sore batal ketemu. Jadi sholat ini ternyata tanda kutip ya, tapi aja kemudian sholat gawe modus. Berasa Allahu Akbar apa sih ketemu barang sing ilang, salah. Jangan sholat saja, tapi biasanya nanti akan ketemu macam-macam. Barang sing ilang-ilang pun ketemu. Oke, ini penting. Jadi sujud ini luar biasa. Nah, wajah, batuk. Yang kedua, wa butul kafaini lan piro-piro batine efek loro batin. Batin itu ini ya. Ini punggungnya. Ini luarnya, ini dalamnya. Maka ini harus tentu. Bagaimana kalau sholatnya ini nyengkem ini? Kok koyo apa namanya, ya macanya, koyo angkatan. Tidak lah, kalau sujud itu tangannya gini dan jangan begar gini ya, kecuali emang tangannya tidak bisa mingkem bagaimana ya biasa aja. Dan ini hadapkan ke kiblat. Kiblat itu kalau kita yang mulon. Terus ojo buka-buka. Kalau sujud bersama jamaah yang lainnya, tangannya jangan terlalu buka. Sakno kon coni. Dadi makmum tiba tangan itu imam buger ate ilmu posisi bahaya, akhirnya ganggu tangannya kancane. Jangan warung batanian dengkul kudu nempel dengkul. Bagaimana kalau dengkulnya sakit ya, dengkulnya sakit, lututnya sakit, ya apa-apa diangkat ini. Tapi memang tidak sempurna. Nah, karena tidak sempurna itu karena sakit, masih tidak apa-apa. Oke. Wabudunu asobi rijlaini lan biro-biro batine biro-biro drijine sikil loro. Sikil kaki itu jejak. Ya, jejak gini ya. Kalau tidak jejak, kayak ongkong-ongkong, itu tidak sempurna jelas. Oke, jadi harus jejak. Dan kalau pengen sehat, itu kakinya memang harus jejak betulan. Yang pernah kita sampaikan dalam proses sholat itu kakinya kalau jejak gitu ya, maka akan sehat. Jejak itu gimana? Ya, Seperti jejak kalau seperti ini, nanti kalau sehat, bedanya seperti ini. Ya boleh tetap boleh. Tapi seperti ini nanti kan kakinya sakit. Nah sakit itu akan malah sehat. Sama dengan kalau rukuk itu akan goyong. Menikmati sholat. Oke, itu terkait dengan yang namanya sujud. Nah, dalam kajian kesolatan itu Gusti Allah menyampaikan wasjud waqtarib. Tempat sujud itulah tempat yang paling dekat dengan Allah SWT. Maka berbahagialah kita masih bisa ditakdirkan sujud. Dalam artian bisa sholat. Maka seringkali saya sampaikan dalam model masalah hidup apapun itu bisa diselesaikan dengan sholat. Seluruh masalah hidup kita apapun selesaikan dengan sholat. Nek sholat bener, ojo khawatir, nanti dibantu sama Gusti Allah.
Tapi mohon maaf kalau sholat tidak benar, bolong-bolong. Oh mana sholat senggol kanan senggol kiri kancane, tutur kancane, karena tidak benar maka hidup kita ya tidak benar. Ya, saya ulang lagi. Nek sholat benar, ojo khawatir, hidup kita akan ditata oleh Allah SWT. Sebagai bentuk ta'atus bil iman, moga-moga tetap bisa menjaga hati tidak sombong. Alhamdulillah, mohon maaf. Jadi saya dulu ketika nikah itu boleh, tahu boleh ya, bodoh nikah, nggak punya apa-apa. Saya masih satu itu S1 keluar, ya, terus kemudian masuk S2, terus kemudian S2 masih 1 tahun nikah, tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan sama sekali. Ya semuanya akhirnya Gusti Allah ketemu dengan morotua sing mudhin. Ya. Tapi takdir Gusti Allah barokah sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ini yang penting, tepat waktu berjamaah di masjid. Ya. Ini penting sekali. Barokahnya sampai seperti ini. Akhirnya kemudian Allah SWT ngirim rezeki. Ada khotib Jumat yang kemudian pelan-pelan muncul. Terus kemudian mohon maaf, Abah Muslim yang dulu jadi koordinator di sini tahun sekian itu, sebelum beliau pindah di SMKN 5, itu menyampaikan pada saya gini, Pak Ulu, ayo ikut bantu di Mariam. Jadi saya tidak lama diminta untuk bantu di Mariam. Kemudian ada lagi meminta lagi di daerah sekitar ini, yang saya sebutkan cek Mariam itu muncul gitu kan. Mariam sekitar Mariam ada minta Pak Ulu bisa bantu di sini. Kemudian sekolah yang lainnya sampai di perguruan tinggi sebelah kita itu juga demikian, itu diminta. Bahkan mohon maaf sampai diberikan oleh Allah SWT pondok pesantren Anwar Qasim, mereka sebut soalnya kan si Jawa Masjid itu Mariam. Cik pondoknya belum muda, pondoknya Mariam itu juga demikian. Jadi barokahnya sholat tepat waktu di zaman di masjid. Maka saya sangat menginginkan, saya kalau di Mariam ini sering kali saya sampaikan dimanapun, ya, dan sama siapapun saya sangat berani. Kalau saya di Mariam, mohon maaf, kalau semama tidak ada kepala sekolah, saya tidak begitu berminat. Tapi saya ingin jadi ketua yayasan atau kodim. Apa maksudnya Pak? Saya hanya ingin Mariam ini sholat tepat waktu berjamaah. Ya, mulai kalau dari SD ya kira-kira mulai dari 4, 5, 6, SMP, SMA. Kenapa? Karena mohon maaf, Mekah, ya Mekah itu barokahnya luar biasa, nggak mikir duit. Ya, karena mereka sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Jadi oleh sholat tutup jebret, penggawaian tutup jebret. Maka ini pernah dulu zamannya Bu Pak Imron, zamannya Bu Aja Rida Farida, waktu itu masih ada Bu Eli. Saya ajak sampaikan sholat tepat waktu berjamaah, sehingga dulu semua guru turun, murid juga turun. Ini saya harapkan nanti bisa direduksi lagi ulang supaya SMA juga bisa sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ya saya mohon maaf ya, kadang mengeluh dada. Kok mari apa SMA sholatnya di atas ya? Padahal di sini ada mas. Ya apa? Itu karena para guru-guru kita, khususnya Bu Yuri, guru yang berkompeten masalah itu mikir. Nek digawe sholat nang masjid, kalian tidak konsisten. Kalau zaman dulu konsisten Mas Gian. Mari sholat langsung balik. Kalau kalian tertijak, mari sholat kleres balba. Ya itu akhirnya beliau-beliau punya pikiran kurang. Nek digawe sholat tepat waktu, iki piye. Ngono kan? Nah, dulu seperti itu yang terjadi. Sehingga sebetulnya kalau Mariam ingin barokah adalah sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Kalau kalian mau konsisten seperti itu, Pak, saya berani
ngajak teman-teman saya, kalau sholat tepat waktu berjamaah, setelah sholat saya balik, maka saya berani menyampaikan pada Bu Yuni dan Bu Lulu bahwa kalian bisa diandalkan dan bisa istiqomah. Itu yakin nanti rasakan hebat, rasakan energi positif, rasakan kebahagiaan, rasakan kemudian akan muncul. Termasuk itu nikmatnya ibadah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dan memotivasi untuk diri kita masing-masing. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Oke, bahkan mohon maaf ya, seringkali kalau ada guru-guru rapat, walaupun rapat ya, saya sholat turun ke bawah. Jadi turun mesti. Karena saya sangat mengerti barokahnya sholat. Yang saya takutkan ini dong. Yang saya takutkan ini, ya mohon maaf saya takutkan ini. Di saat ada waktu sholat tepat waktu berjamaah, terus tidak segera dan sholat, mohon maaf, terus kalian mati, meninggal dunia, wafat, sopo sing tanggung jawab? Pimpinan kalau tidak pernah saya omongi, saya tanggung jawab yang paling tinggi karena guru agama. Dia tak omongi yang nanti bayaran pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya para perempuan, ya, di saat jam waktunya sholat tepat berjamaah, perempuan saya analogikan perempuan, saya tidak masih suci. Yes, benar. Saya masih suci. Ternyata saya ditunda sholatnya, saya head. Kok sing ganggu? Makanya saya beratnya di situ. Kalau kemudian masalah sholat ditunda-tunda itu saya berat. Sampai sekian jam itu saya beratnya, tanggung jawabnya di akhirat tuh ya. Wes ngerti orang masjid Maryam kok gak sholat berjamaah? Aku jadi malaikat apa jadi sing membuat kebijakan. Lu kan malaikat kan arek-arek cek sekolah, arek-arek cek mau belajar apa gak bisa dikedot. Pokoknya Pak Ulu itu provokator tidak. Saya nggak ingin jadi provokator apapun, tapi yang namanya sholat sangat amat penting. Jadi dua hal itu yang saya khawatirkan. Kalau mohon maaf ya, kita nggak ingin dulu saya kan ya. Mungkin nggak harus mati, nggak harus meninggal. Kalaupun meninggal, husnul khotimah. Ini tidak hanya berlaku di Maryam, tapi berlaku di manapun tempat. Nek ono waktu nek sholat, maka dan cepat sholat. Toh itu hanya sekian menit. Cuma permasalahannya kan harus ditata betulan. Tapi itu kalian bisa nggak konsisten, kalian bisa nggak istiqomah. Ya, kalau bisa istiqomah konsisten itu bagus. Nah, ini yang saya inginkan di Maria. Kalau saya kemudian ditunjuk jadi ketua yayasan atau koordinator, itu yang saya pertama kali gembar-gemborkan. Seluruhnya harus sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Itu yang makanya saya dari kepala sekolah dapat berbilang, ya, saya cukup jadi kepala pondok pesantren awal Qasim. Toh saat ini jabatan saya sudah terlalu banyak. Nah, kembali lagi, halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi, barokahnya sholat tepat waktu berjamaah. Saya diberikan amanah oleh Allah SWT, diangkat menjadi ketua FKPI seluruh kecamatan Mulyorejo. Itu ketua TPI di tempat saya itu ada TPI 51-an. Gurunya wakil mimpin beliau itu. Tidak hanya itu, dikasih amanah lagi sama Allah SWT jadi ketua MUI kecamatan Mulyorejo. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang saya pimpin itu adalah kiai-kiai di kecamatan Mulyorejo. Nah itu kembali lagi barokahnya sholat tepat waktu berjamaah. Dan itu ojo lali, termasuk jadinya kita apapun ada doanya orang lain. Salah satunya doanya orang tua. Dulu
ketika saya ujian, itu orang tua saya bagian tirakat. Tahu tirakat ya? Poso. Saya ujian, orang tua poso. Almarhum ibu saya, bapak saya, sehingga jadinya seperti ini. Saya ki wong tua kongkong poso rodo. Iya. Tapi harus jalan wong tua, jalan awak dhewe. Kadang awak dhewe kurang pinter. Saya mohon maaf cerita lagi. Ketika saya dulu sampai kemudian kuliah ya, sampai sekolah sampai kuliah, itu senengannya baca buku. Jadi kalau buku seperti ini ya, sangat sedikit sekali. Saya dulu buku tebal itu sepekan selesai. Iya Pak, kan dulu dahulu. Oke, memang gitu. Tapi kemudian belajarnya tingkat tinggi. Sekarang tidak. Aku dulu arek kelas. Saya dulu HP, dulinan. Kapan kau iso dadi pinter? Oke, kembali lagi. Sujud ini sangat amat penting. Ojo sampai kita ditakdirkan Gusti Allah tidak punya kesempatan sujud, dan jangan sampai bolong. Karena mohon maaf di antara wajah kalian yang runut ini ya, wajah kalian yang runut itu kelihatan. Di sing sholat subuh, di sing gak kelihatan. Iki sholat subuh kok ya, iki sing kaya gak sholat subuh wis tangi ditinggal turu maneh ngono wayahe jamnya sekolah berangkat, kuatir wedi kena sanksi, akhirnya ninggalno sholat subuh. Seringkali kan ada Pak Aris memberi sanksi, wis sholat subuh belum Pak, sholat subuh sih. Nah itu kalau mau gawe ngono terus-terusan, ya mana mungkin hidup barokah. Ya, mana mungkin hidup barokah. Oke, kembali lagi, kalau sekolah belum mengatur sholat bapak ibu berjamaah di masjid, upayakan di rumahnya masing-masing, jangan meninggalkan waktu sholat. Sangat amat penting. Aura wajah kita ditentukan dengan sholat kita. Kekuatan, keyakinan kita, keberhasilan kita ada di sholat kita. Maka nanti kalau kalian semuanya cari jodoh, lihatkan sholat. Lihatkan sholat. Nek sholat gak genah, hati-hati. Iso dadi suami istri tidak tanggung jawab. Jadi istri yang wani karo bojone, ya. Jadi suami tidak akan memperhatikan keluarganya. Lihatkan sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah dalam rumah tangga akan jadi benar. Tapi nek sholatnya gak benar, hati-hati. Insya Allah demikian. Ini kisah kasih yang pernah saya sampaikan dan pernah saya rasakan. Maka ada KKN, itu kan kuliah kerja nyata. Kalau saya KKN itu kisah kasih nyata. Ya, kisah kasih nyata. Oke, itu dimanapun berada, saya seringkali yang saya gembar-gemborkan itu, alhamdulillah ditiru ya, monggo, tidak ya tidak apa-apa, tapi rugi. Ini sujud ya, kembali lagi. Anggota sujud ada 7, 1 dahi, 2 kedua tangan ya. Jadi ini ya wajah ini ya. Kemudian kedua tangan ini, kemudian dengkul, kemudian manjat pas. Jadi kaki manjat 1, 2, dengkul 3, 4, 5, 6, baduk 7. Itu laksanakan sujud seperti itu, nanti akan mengandung mutiara yang indah. Maka sujud itu adalah saat kita berkomunikasi dengan Gusti Allah, saatnya curhat dengan Gusti Allah, saatnya minta. Yang paling dekat adalah kondisi sujud. Makanya di sujud ojo digawe doa, sujud kadang gawe angok, sujud biasa karepe dhewe, sujud kadang sih dipikir aneh-aneh. Oke, mulai hari ini terus-terusnya ayo sujud dini mati, ayo dini mati. Oke, demikian yang perlu kami sampaikan. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan moga-moga yang kemarin saya sampaikan, ayo selalu takutnya hanya kepada Allah. Ojo wedi karo Pak Aris, ojo wedi karo Pak Ulun,
ojo wedi karo Pak Mustaqim, ojo wedi karo Bu Yuni, ojo wedi karo Gusti, tapi wedi nang Gusti Allah. Aturan itu hanya bimbing kita. Ya, kalau kita takut kepada manusia, salah. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tur, saya pesan, kalau ingin jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ojo gampang muring, ojo gampang marah. Karena kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak gampang muring. Bahkan mohon maaf, orang yang ahli masuk surga itu adalah orang yang guyuan. Ya, orang yang tidak marah, orang yang sabar itu ahli surga. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa masuk surga? La talbutuk walakan jannah. Masuklah ke surga dengan cara menahan marah. Latihan ya, anak-anak sekalian, ojo gampang muring. Wong muring iku cepet elek, garai kena penyakit, nek cepet elek, akhirnya cepet tua. Nek cepet tua, akhirnya cepet dari situ itu cara berkenan. Ojo muring, guyang-guyang. Masa di duit yang guyang-guyang, gak di duit yang guyang-guyang. Masih iso ngecakno soal yang guyang-guyang, gak iso yang guyang. Insyaallah hidup itu enak nikmat. Ya, sampai bisa kalian lihat saya, alhamdulillah, terus guyang-guyang. Aku tahu udah ada masalah, wakil, memimpin kecamatan nih, wakil. Tapi ya kalau saya dipikir terlalu tenang, maka tadi konsepnya iso yang dipikir, gak iso ditinggal. Wabi, wa musalla ala sayyidina Muhammad. Ini yang saya tekankan, dan moga-moga nanti dalam proses di sekolah sampai nanti liburan jaga betul apa yang menjadi kehidupan kita masing-masing. Tadi disampaikan ojo muring-muring, kenapa? Karena rata-rata penghuni surga itu tidak ada yang muring-muring, yang marah-marah. Kuatir nek ono penghuni surga kok ngamukan sak surga diamuk. Kalau itu ya, tidak ada satu. Rizki. Ya, terus saya juga tidak tahu apakah ini dilakukan oleh lain. Terus pertanyaan saya gini Pak, bagaimana agar kita semua yang ada di sini itu bisa konsentrasi dalam melaksanakan catat. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Itu pertanyaan untuk semua orang. Jangankan rezeki, yuk senggawa mikir kodoh. Nikmati sholat itu seringkali gelam, ya. Sopo wis, guru sopo wis, kiai sopo wis. Itu nikmati sholat itu seringkali ada saat-saat gelam, ya. Ada saat-saat tidak konsentrasi, ada saat-saat di mana kita terpecah pikiran kita. Bagaimana untuk mengkondisikan, maka perlunya ngaji. Salah satu itu. Kenapa biar ngaji nanti kita akan tahu. Terus bagaimana Pak? Di saat kita gelam biar kembalikan. Contoh, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, semua ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pikiran aku mana aku yo. Kok tak klik ngono, gak ngerjakno sing ini. Ya Allah, tolong pelajaran saya tadi mungkin salah atau benar ya Allah, tuntun jadi benar. Jadi jangan itu, kembalikan pada Allah. Allahu Akbar. Barangku sing hilang nanti ya Allah, kalau memang nanti barang saya ketemu ya Allah, menjadi barang saya berharga. Teruskan. Jadi kalau digiring sama setan ke hal yang pecah dari pikiran kita untuk sholat, kembalikan kepada Allah. Allah Akbar, ya apa ya Maryam kok gak iso berkorban. Itu kembalikan. Moga-moga Allah SWT bisa merubah. Allah Akbar, kenapa ya PDB kok gak akeh? Kembalikan. Moga-moga Gusti Allah kayak PDB semua siswa-sisi akeh. Kalian Allah Akbar, pacaran diputus ya Allah, moga-moga engkau berikan jangan pacar lagi ya Allah, engkau berikan suami istri yang soleh-soleh untuk saya. Jadi semuanya ke sana.
Allahu Akbar. Seumpama ada guru yang belum nikah, Allahu Akbar. Aku kapan yo digodhog karo guru-guru sing liyane kok nikah? Kapan aku nikah? Ya Allah, berikan jodoh yang terbaik untuk saya supaya nanti saya dapat jodoh yang soleh-soleh. Amin. Caranya gitu Mas Rizky. Jadi kalau kemudian kita kena masalah atau mungkin pikiran terpecah, apa yang pecahin? Langsung kembalikan pada Allah SWT. Ya Allah, tuntun saya dari masalah ini menjadi masalah yang lebih baik. Caranya gitu, supaya kita ingin lagi insya Allah. Nah, kalau pengen cara khusyuk, setiap gerakan, setiap bacaan, ayo diartikan. Allahu Akbar, Allahu besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya miliknya Gusti Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Sampai amin. Dulu kan angel. Rata-rata angel. Tapi kalau pengen khusyuk diantaranya caranya itu mengartikan apa yang kita baca. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau yang maha agung dan segala puji milik. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau yang maha tinggi. Artikan itu. Ketika duduk dan sujud, Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah saya, warhamni rahmatilah saya, sampai seterusnya. Artikan itu. Nanti insya Allah bisa khusyuk. Di antaranya itu supaya dari awal sampai akhir bisa khusyuk. Tapi menunggu ya angin. Jangankan sampean yang masih di sekolah, saya aja ya kadang seringkali seperti itu. Tapi saya latih kemudian ayo jadi orang yang khusyuk. Oke, sementara itu karena setelah ini nanti akan ada program di atas untuk meneruskan perjuangan yang remedi, yang ada tugas, baik guru-guru yang lainnya juga demikian. Moga-moga kita selalu diberikan oleh Allah SWT sehat fisik psikis kita, sejahtera dari batin kita, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.